sebelum Islam. Ya. Awalnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu mereka berpindah keyakinan, jadi menyembah berhala, jin, malaikat, dan lain-lain. Dan ada kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam: minum khamar, mabuk, berzina, berjudi, merampok, mengambil anak, perempuan, dan lain-lain. Kita tepuk tangan kepada Febrina Pinaleriska yang sudah mengulang pembelajaran minggu kemarin. Yuk. Ya, Ibu sedikit ada penjelasan dari minggu kemarin. Yang pertama, kepercayaan masyarakat sebelum Islam awalnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu mereka berpindah keyakinan, jadi menyembah berhala, jin, malaikat, dan lain-lain. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam seperti meminum minuman khamar, mabuk, berzina, berjudi, merampok, mengubur anak, perempuan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi, yang mana masyarakat sebelum Islam itu kalaunya Arab Baduy, berdagang, bertani, dan beternak. Beternak seperti mengembala domba. Kalaunya masyarakat perkotaan, beternak dan mengembala ternak. Yang keempat, kondisi politik sebelum Islam, interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Persia dan Bizantium, adanya kerajaan-kerajaan. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu masih tahu tujuan pembelajaran hari ini tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk mengetahui misi-misi beliau dalam berdakwah. Di sini Ibu ingin menjelaskan kepada anak-anak, tolong dengarkan ya, Ibu menjelaskan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan turunnya Al-Quran 13 tahun sebelum Hijriah. Ketika usia beliau genap tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara di kota Mekah. Pengangkatnya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Tadi sudah Ibu bagikan ya. Tolong yang tadi Ibu bacakan tolong tempel ke depan. Di sini, Nak. Ya, terima kasih kepada Febrina. Yang kedua, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum di Mekah, prioritas dakwah Nabi Muhammad pada masalah-masalahnya, yang pertama mengajarkan ketauhidan, yang kedua kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, yang ketiga menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, yang keempat merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Ya, jahiliyah itu seperti zaman kebodohan. Yang kelima mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Ibu minta tolong siapa yang dapat prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, tolong tempel ke depan ya. Ya, terima kasih kepada Misna.
ketiga, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Nah, masyarakat Arab tuh takut akan kehilangan kekuasaannya, seperti jabatan seperti direktur takut mereka kehilangan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Yang ketiga, hilangnya perdagangan potong. Ibu minta siapa yang dapat respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Tolong maju ke depan. Terima kasih kepada Mia. Yang keempat, tantangan dan rintangan. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW itu mendapat ancaman, siksaan seperti dilempar dengan kotoran ketika beliau sholat. Yang kedua, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Pengikut Rasulullah SAW itu seperti sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, istri beliau, keluarga beliau. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan dan wanita. Nah, beliau diberi harta, kedudukan dan wanita, tetapi tetap beliau menolaknya. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesambahan. Nah, Nabi Muhammad itu menolak tentang bertukarnya sesambahan. Beliau kan Allah, sedangkan yang lain berhala. Beliau tidak mau bertukar sesambahan. Beliau yakin. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Yang ketujuh, pengasingan dan pembuyutan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Yang kedelapan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam dan orang Islam. Nah, Ibu minta siapa yang dapat tantangan dan rintangan, tolong maju ke depan. Ya, terima kasih kepada Febrina yang sudah menempel. Yang kelima, model kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimilikinya oleh Nabi Muhammad. Karakter tersebut antara lain sabar. Nah, beliau dalam berdakwah itu memiliki sifat sabar. Yang kedua, kegigihan dan kualitas. Beliau gigih, tidak putus asa, selalu gigih dalam kualitas. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nah, beliau selalu mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Yang kelima, kesetaraan derajat. Nah, padahal kan Nabi Muhammad SAW itu orangnya mulia, tetapi beliau tetap menyetarakan derajatnya.
Ibu minta siapa yang dapat model kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Makkah. Tolong maju ke depan. Ya, terima kasih kepada Mia. Nah, di sini kan ada permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Ketika usia beliau 6 tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara di kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ibu tanya kepada kalian, dakwah nabi secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan yang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ayo siapa yang dapat? Secara sembunyi-sembunyi, Bu. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang tahu yang secara terang-terangan? Nah, Ya. Ulun, Bu. ya, Quran surah Al-Mudaththir. ya benar, Quran surah Al-Mudaththir yang secara terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi tadi Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah mengajarkan ketauhidan, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, yang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi, pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah. Nah, karena adanya kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi, maka banyaklah fitnah-fitnah terhadap Nabi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad. Adanya ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Yang keempat, tantangan dan rintangan. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Lalu, kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Nah, yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Yang kedelapan, menghasut masyarakat Mekah. Yang kesembilan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Nah, adanya pengaruh kepada pimpinannya sehingga Islam ditolak, tetapi beliau tetap berjuang, tetap gigih. Yang kelima, model kesuksesan Nabi yang dalam berdakwah di Mekah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimilikinya oleh Nabi Muhammad. Karakter tersebut antara lain kegigihan dan keuletan, sabar, berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, kesetaraan derajat. Nah, Ibu meminta untuk satu persatu membacakan inilah, yang lainnya dengarkan. Kepada siapa yuk?
Ibu lihat nih yang memperhatikan. Kepada Febrina, tolong maju ke depan untuk membacakan ini. Bisa sambil jelaskan ya. Jelaskan. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah tahun 610 Masehi. Ketika usia beliau genap tahun, beliau diangkat ketika sejak bertahanus di Gua Hira, berdiam diri di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer setelah utara di kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan Bu. Ya, terima kasih kepada Febrina. Ayo tepuk tangannya. Ibu lihat lagi lah. Nah, pada Misna tolong maju ke depan untuk membacakan prioritas dakwah Nabi Muhammad. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Tiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, ini lagi lah. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Ini yang di bawah ini digabung nih. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Ya, terima kasih kepada Misna. Ayo tepuk tangannya. Nanti kita dulu ya. Coba lihat ini. Ya, pada Febrina, barang kamu kelihatan cemas, takut nih. Yang ini lah, anak-anak. Mau lihat aja tapi ya, mau waktu lapar. Tantangan dan rintangan. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, diantaranya yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta dan kedudukan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Yang keenam, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketujuh, menghasut masyarakat Mekah
Yang kedelapan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Ya, nah karena suaranya tadi bagus, keras, tolong bacakan lagi kepada Febrina yang model kesuksesan Nabi Muhammad. Model kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Bisa tuh, Bu. Bukan nak, keberhasilan ini nak ini Bu. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimilikinya oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo semuanya saleh. Karakter tersebut antara lain Yang ini, maka ini dan ini. kegigihan dan keoletan itu karakter Nabi Muhammad. Sabar, berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, kesetaraan derajat. Ya, Bu. Bener lah, Udah, Bu. bener lah. Iya, Bu. Udah, Bu. Nah, ibu meminta untuk kalian berdiri, bisa? Ada kok. Bisa ya lo? Bisa, Bu. Kita ice breaking dulu nih supaya semangat. Ikuti ibu lah. Ibu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan dengan materi misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita pelajari misi dakwah Nabi. Nah, ibu ada permainan lah. Yang ibu minta satu persatu menyebutkan kata yang awalnya huruf D. Apabila tidak dapat, ibu ada pertanyaan. D. Tahu kan huruf D? Ya ini nah kayak ini D. Ini, Bu. Ibu memberikan pertanyaan. Salah satu model kesuksesan Nabi Muhammad SAW apa? Tuh. Sabar kok. Ayo sabarnya kayak apa? Misalnya sabar dalam menghadapi tantangan. Tantangan ya. Mas video nah lagi sekali lagi yang permulaan hurufnya huruf K, tahu Kak? Tahu. Nah, tadi Dik tidak tahu ya. Ini Kak. Apa, Bu? Ini Kak. 1, 2, 3, 6. Oh, terlambat kamu. Kamu terlambat. Ibu memberikan pertanyaan. Jangan dilihat sini lah. Kita perlu penghafalan. Salah satu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi apa? Faktornya? Faktornya hilangnya status sosial. Benar, Risma? Ibu,
Ibu Resa, kalian sudah bersemangat. Gimana, semangat kan? Semangat. Di sini siapa yang kurang paham? Ulun Bu. Ya, Takut bagaimana sikap Nabi menghadapi rintangan dan tantangan. nah, beliau dalam menghadapi rintangan dan tantangan itu dengan sabar, dengan gigih, dengan ya dengan itulah. Iya Bu. Semangat itu dari mana? Silahkan duduk. Nah, Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu beliau dalam menghadapi tantangan dan rintangan dengan kegigihan, dengan sabar. Adapun tantangan dan rintangan itu beliau mendapatkan hinaan, mendapat ancaman, mendapat siksaan, tetapi beliau terus berjuang. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian, tolong dicatat. PR Bu. Oke, maka sudah. Sudah Bu. Yang pertama, jelaskan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, jelaskan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan tantangan dan rintangan. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan model kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Apa Bu tadi? Yang mana? Nomor 5 Bu. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan model-model kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Sudah? Nah, nanti kalian bisa mencarinya dari sumber-sumber lain lah. Minggu depan dikumpul. Minggu depan pembelajarannya tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Nanti sebelum pelajaran di rumah nanti bacalah supaya dalam pembelajaran minggu depan lebih memahami. Bagaimana? Kalian apakah sudah paham pembelajaran hari ini? Paham Bu. Paham. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita akhiri. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu salah hilaf, mohon maaf. Kalau ibu ada kata-kata ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.